Shalom Bapak Ibu, mari kita mulai doa pagi hari ini dengan membaca Amsal pasal 17. Lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman daripada makanan daging seruma disertai dengan perbantahan. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas. Tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Siapa mengolok-olok orang miskin, menghina penciptanya. Siapa gembira karena suatu kecelakaan, tidak akan luput dari hukuman. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus. Apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Hadiah suapan adalah seperti mestika di mata yang memberinya. Kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Siapa menutupi pelanggaran, mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkit perkara, menceraikan sahabat yang karib. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Orang durhaka hanya mencari kejahatan, tetapi terhadap dia akan disuruh utusan yang kejam. Lebih baik berjumpa dengan beruang betina yang kehilangan anak daripada dengan orang bebal dengan kebodohannya. Siapa membalas kebaikan dengan kejahatan, kejahatan tidak akan menghindar dari rumahnya. Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air. Jadi, undurlah sebelum perbantahan mulai. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat, sedang ia tidak berakal budi? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Orang yang tidak berakal budi ialah dia yang membuat persetujuan yang menjadi penanggung bagi sesamanya. Siapa suka bertengkar, suka juga kepada pelanggaran. Siapa memewahkan pintunya, mencari kehancuran. Orang yang serong hatinya tidak akan mendapat bahagia. Orang yang memutar-putar lidahnya akan jatuh ke dalam celaka. Siapa mendapat anak yang bebal mendapat duka, dan ayah orang bodoh tidak akan bersuka cita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Pandangan orang berpengertian tertuju pada hikmat, tetapi mata orang bebal melayang sampai ke ujung bumi. Anak yang bebal menyakiti hati ayahnya dan memedihkan hati ibunya. Mengenakan denda orang benar adalah salah. Memukul orang mulia pun tidak patut.
orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, orang yang berpengertian berkepala dingin. Juga orang bodoh akan disangka bijak kalau ia berdiam diri, dan disangka berpengertian kalau ia mengatupkan bibirnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali pagi hari ini kita boleh sama-sama berkumpul di dalam doa pagi. Saya percaya di saat kita sungguh-sungguh mencari Tuhan di pagi hari ini, Tuhan akan menjamah, Tuhan akan mengurapi setiap kita lebih lagi. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita tundukkan kepala kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari yang baru. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh bangun dalam keadaan tubuh yang sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Pagi hari ini Bapa, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami mau sungguh-sungguh mencari wajah Engkau, kami mau sungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan. Kami memulai hari ini dengan Engkau Tuhan. Biar Tuhan yang bertahta di atas segala pujian dan penyembahan yang kami naikkan. Dan di saat kami menyembah Engkau, di saat kami mengangkat tangan kami, Tuhan sendiri yang turun tangan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan, Amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Dan setiap kali
Selain Engkau tiada yang lain Tuhan. Hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau yang kami tinggikan. Tiada nama lain selain nama-Mu Yesus. Engkau yang berkuasa dulu, sekarang, selamanya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya, ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi
Terima kasih Tuhan, kami boleh menikmati hadirat-Mu yang luar biasa. Saat ini Tuhan, kami hendak mendengar sebagian firman-Mu Tuhan, yang akan disampaikan oleh Gembala kami Anes Maria. Kiranya Engkau urapi lidah bibirnya Tuhan, berbicara pada setiap kami ya Bapa. Kau buka telinga kami, jamah setiap hati kami ya Bapa. Firman-Mu Tuhan adalah kekuatan bagi kami, pedang bermata dua. Kami sambut akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi semuanya Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini tanggal 16 Agustus ya, dan besok tanggal 17 Agustus Indonesia merayakan satu hari yang sangat bersejarah, saudara, hari kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia. Sudah 77 tahun bangsa kita Indonesia sudah merdeka dari penjajahan bangsa-bangsa asing. 350 tahun bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda, saudara ya. Sementara kemudian dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Begitu banyak dampak pengaruh-pengaruh yang negatif, saudara, dari kehidupan bangsa yang terjajah. Itu sebabnya walaupun bangsa kita Indonesia sudah merdeka 77 tahun, tetapi kemajuannya jika kita bandingkan dengan negara-negara lain yang sudah lebih dahulu merdeka, saudara, mungkin kita masih ada di dalam beberapa sektor yang masih tertinggal. Tapi biarlah saudara, kita sebagai bangsa, warga negara Indonesia, mari kita melakukan bagian kita daripada kita hanya meminta orang lain, saudara, untuk berubah lebih dahulu. Hari ini saya ingin menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, hidup di dalam kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, secara de jure, secara hukum, kita semua sudah mengalami satu kemerdekaan, baik sebagai warga negara Indonesia maupun sebagai warga negara kerajaan Allah. Kita adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus dan seharusnya sudah mengalami juga satu kemerdekaan. Tetapi kenyataannya, Bapak Ibu Saudara, de facto fakta, ada begitu banyak orang-orang warga negara Indonesia yang hidupnya masih dibelenggu, saudara, tidak alami kemerdekaan. Mereka masih hidup di dalam kemiskinan, mereka masih hidup, saudara sekalian, juga di dalam satu nuansa di mana betul-betul mereka masih diperbudak oleh hawa nafsu, diperbudak oleh dosa. Itulah de facto yang kita lihat secara rohani, saudara, satu perbudakan yang sangat menyedihkan sekali. Ya, ada satu ungkapan menyatakan freedom to commit sin is the real slavery. Bagaimana saudara sekalian, kebebasan untuk hidup berbuat dalam dosa itu adalah sungguh-sungguh perbudakan yang sesungguhnya, perbudakan yang sejati itu justru ketika orang dengan bebas hidup di dalam dosa. Sementara slavery to God is the real freedom. Sebaliknya ketika kita memperbudak diri kita kepada Allah, menjadikan diri kita adalah hamba Allah, hamba kebenaran, justru itulah the real freedom. Itulah kemerdekaan yang sesungguhnya. Hari ini saudara, kita melihat janji yang pertama, hidup dalam kemerdekaan dari belenggu dosa. Bapak Ibu Saudara, gambaran yang jelas kita bisa lihat bagaimana bangsa Israel diperbudak selama kurang lebih 4 generasi. Mereka hidup di Mesir sebagai budak. Saudara, mereka tidak punya harga diri, mereka tidak punya hak, mereka betul-betul terbelenggu, mereka tidak bisa memilih pekerjaan yang lain. Mereka hanya menjadi seorang budak, dan zaman dulu saudara, budak itu sama sekali tidak ada
harganya sama sekali, sama seperti barang, hanya kelebihannya bisa berbicara, boleh dipukuli, saudara, boleh dibuang, boleh dibunuh, ya, boleh diperlakukan sekehendak hati. Disadari atau tidak, saudara-saudara sekalian, ketika kita masih memberi diri kita, anggota-anggota tubuh kita untuk berbuat dosa, maka kita adalah budak dosa. Mari kita melihat di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-8. 1 Yohanes 3 ayat 8, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Saudara, kata barang siapa menunjukkan tidak terkecuali siapa saja. Tidak pandang bulu, laki-laki, perempuan, kaya, ataupun miskin, berpendidikan, ataupun tidak, memiliki jabatan yang tinggi, ataupun tidak, siapapun. Barang siapa, suku bangsa apa saja, yang tetap berbuat dosa. Saudara-saudara sekalian, maka dikatakan orang itu berasal dari iblis. Sebab dari awalnya, iblis sudah berbuat dosa. Kita diingatkan akan peristiwa di Taman Eden. Bagaimana iblis yang sudah memberontak, sudah awalnya dari malaikat yang diciptakan Tuhan untuk memberikan pujian, penyembahan di dalam kekekalan. Tetapi iblis tidak mau hanya menyembah. Dia ingin menjadi satu objek penyembahan. Ya, dia ingin menjadi disembah, bukan hanya penyembah. Bapak Ibu Saudara sekalian, dan ketika iblis dijatuhkan, iblis tidak diberi lagi kesempatan yang kedua. Dan sejak saat itulah iblis dengan sepertiga malaikat yang berhasil, saudara, untuk diajaknya memberontak, betul-betul berupaya sedemikian rupa, bertekun. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum berkeliling, mencari orang yang dapat ditelannya. Untuk apa, saudara? Untuk menjadi hamba dosa. Saudara-saudara sekalian, dikatakan seperti bagaimana iblis berhasil untuk membujuk Adam dan Hawa. Untuk membujuk Hawa makan buah pohon pengetahuan baik dan buruk. Bapak Ibu Saudara, seandainya iblis menyatakan dirinya, saudara, dengan rupa yang sesungguhnya menakutkan, maka ada banyak orang mungkin menghindari iblis karena ketakutan, karena adanya ancaman. Tetapi ketika iblis mencoba taktik yang lain dengan bersahabat, menawarkan hal-hal yang manis, merayu, sudah menjanjikan janji-janji yang luar biasa. Kamu akan jadi seperti Allah. Kamu akan tahu semua yang Allah ketahui. Tidak ada lagi yang dirahasiakan. Tuhan itu egois. Tuhan itu tidak mau supaya manusia bisa mengetahui semua rahasia. Ya. Kamu akan jadi seperti Tuhan. Kamu sekali-kali tidak akan mati kalau kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan buruk. Saudara, itu adalah tipu daya iblis. Ketika manusia pertama melihat dengan matanya, sudah suskan dia mendengar dengan telinganya, dia memikirkan di dalam pikirannya, dan dia sudah bisa merasakan dalam hatinya. Nah, disitulah dosa sudah mengintip dan disertai dengan action. Bapak Ibu Saudara, bukankah cara kerja dosa sampai hari ini tetap sama? Melalui suara. Ketika kita mendengar, saudara, cerita-cerita kenikmatan dosa, hidup di dalam dosa. Ketika kita melihat berapa banyak Bapak Ibu Saudara, anak-anak kita, bahkan generasi yang sudah ada usia pun dijatuhkan, saudara, karena apa yang kita lihat. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya mengapa firman Tuhan berkata, karena itu demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan anggota tubuhmu sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati.
Sebab kita tidak bisa memiliki dua tuan. Kalau saudara sudah mempersembahkan anggota tubuh kita, mata kita, telinga kita, hidup kita untuk dosa, maka tidak mungkin saudara kita bisa mempersembahkan anggota tubuh kita untuk Tuhan. Saudara-saudara sekalian, itu sebabnya jika kita tetap melakukan dibelenggu oleh dosa, dikatakan saudara kita sedang dibelenggu oleh iblis. Hanya ada satu cara bagaimana kita melepaskan diri. Dikatakan saudara, anak Allah yaitu Yesus Kristus, itulah yang sanggup melepaskan kita dari tubuh dosa ini. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. 1 Yohanes 3 ayat 4. Sebab dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Apa saja, saudara, yang kita lakukan, kita melanggarnya, maka kita ada di dalam dosa. Dan saudara, ketika seseorang itu dibelenggu oleh dosa, maka kasih karunia Allah jauh dari orang itu. Itu adalah satu pilihan, pelanggaran terhadap hukum Allah. Itu sebabnya iblis sangat-sangat ingin sekali, saudara, untuk berupaya berjuang sedemikian rupa, supaya manusia tidak ingat akan hukum Allah. Tuhan menghendaki memberikan kita perintah untuk membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Setan membisiki kita, udah, nggak usah terlalu fanatik, nggak usah terlalu sungguh-sungguh. Bukankah kamu sudah tahu semua isinya Alkitab itu? Udah, yang penting melakukan. Nah itu saudara ya. Nah, daripada seperti dia baca terus tapi nggak melakukan, mending kayak kamu melakukan itu. Tetapi saudara, itu satu kebohongan. Jika kita membaca dan merenungkan saja tidak, bagaimana kita memiliki kuasa untuk melakukan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan terus hidup di dalam belenggu dosa jika kita tidak dipenuhi dengan firman. Sebab hanya firman Tuhan yang kita tahu, itulah yang memerdekakan. Tuhan memiliki satu pola, saudara, untuk menghancurkan pekerjaan iblis, yaitu dengan firman Tuhan. Ada tertulis, it is written, ada tertulis. Dan jika apa yang ada tertulis dalam firman Tuhan kita tidak baca, kita tidak renungkan, bagaimana saudara kita bisa memiliki senjata untuk menghancurkan kuasa iblis? Ketika iblis berkata, sekali-kali kamu tidak akan jatuh. Kamu cuma iseng-iseng aja. Kamu nggak akan terjerumus ke dalam. Mumpung masih muda, mumpung masih hidup di dunia ini. Nikmati aja, nanti kalau sudah lakukan dosa, kan tinggal minta ampun. Bukankah Tuhan Maha Pengampun? Saudara-saudara sekalian, dosa mengintip di balik pintu. Begitu menarik. Tetapi saudara, dosa bukan hanya pelanggaran terhadap hukum Allah. Di dalam Yakobus 4 ayat 17, firman Tuhan berkata, jadi jika seseorang itu tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi saudara, definisi dosa bukan hanya pelanggaran terhadap hukum Allah. Tetapi saudara-saudara sekalian, dosa didefinisikan jika kita sudah tahu ini harus berbuat baik, tapi kita tidak melakukannya, maka kita berdosa. Seorang istri yang sudah tahu bahwa dia harus menundukkan diri kepada suami, menghormati suami, tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Seorang suami yang sudah tahu bahwa dia harus mengasihi istrinya, dia harus menjadi kepala rumah tangga yang bertanggung jawab, dia harus bekerja dengan rajin, tapi dia tidak melakukannya, dia berdosa. Ketika saudara sebagai orang tua sudah tahu, saudara tidak boleh menyakiti hati anak-anakmu, jangan membeda-bedakan kasih, tapi sudah melakukannya, saudara sudah berbuat dosa. Ketika seorang anak tahu bahwa dia harus menghormati orang tuanya, tapi justru dia menyia-nyiakannya, saudara-saudara sekalian, tahu berbuat baik, tapi tidak melakukannya, ia berdosa.
Hari ini sudah ketika kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia, mari kita bertanya, apakah kita sudah dibebaskan, dilepaskan dari belenggu dosa? Dosa-dosa yang tersembunyi sekalipun, saudara-saudara sekalian. Dosa yang berupa keinginan dari mata kita, keinginan dari daging, keangkuhan hidup, ego. Ada begitu banyak konflik yang terjadi dalam hidup rumah tangga yang sebetulnya dasarnya adalah keangkuhan hidup, ego. Tidak ada yang mau mengalah. Semua ingin menang, semua ingin saling menyalahkan. Dari situlah, saudara, maka manusia memberi dirinya terbelenggu. Tuhan datang sudah ingin membebaskan. Iblis datang hanya ingin mencuri saja. Mencuri sukacita kita. Sukacita adalah kekuatan yang luar biasa. Itu sebabnya mengapa firman Tuhan berkata, "The joy of the Lord is my strength." Sukacita di dalam Tuhan itu menjadi kekuatan. Saudara, iblis ingin menukarkan sukacita kita ini dengan harta dunia ini. Itu sebabnya ada banyak orang berpikir, oh seandainya saya kaya, saya bahagia. Oh seandainya saya menikah, saya bahagia. Oh seandainya suami saya masih hidup, saya bahagia. Oh seandainya istri saya seorang yang baik, saya pasti bahagia. Saudara, itu adalah tipuan iblis. Karena dia ingin supaya kita memiliki seperti satu fata morgana. Oh seandainya di depan saya ada sesuatu, saudara ya, ada air yang bisa melegakan dahaga jiwa saya pasti bahagia. Padahal saudara, kebahagiaan itu sudah Tuhan berikan. Sukacita di dalam Tuhan. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Tuhan tidak pernah berubah, kasih-Nya, kesetiaannya, janjinya tidak pernah berubah. Mari saudara, kita memelihara sukacita di dalam Tuhan. Jangan ditukar dengan sukacita di dalam berkat-berkat Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan. Ketika sukacita di dalam Tuhan sudah bisa direbut oleh iblis, maka kita pasti lemah. Itu sebabnya jangan sampai iblis mencuri sukacita kita. Dia datang ingin membunuh iman kita. Saudara, ketika kemudian kita nggak bisa bersukacita karena berkat Tuhan, iblis ingin membunuh iman kita, percaya kita dengan meragukan. Bukankah Tuhan nggak mengasihi kamu? Bukankah Tuhan nggak memperhatikan kamu? Lihat, apa saja yang kamu lakukan, percuma kan? Kamu sudah melayani, kamu sudah beribadah sungguh-sungguh. Buktinya, doamu tidak dijawab, hidupmu tidak diperhatikan, kesusahanmu tidak ditolong. Saudara, jika dia sudah bisa mencuri sukacita, dia akan membunuh iman saudara. Dia ingin membunuh benar-benar kepercayaan saudara kepada Tuhan. Dan kalau seseorang sudah bisa dibunuh imannya, apalagi saudara yang bisa dipertahankan. Iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan pada akhirnya adalah menyeret manusia kepada kebinasaan. Puji Tuhan, hari ini saudara-saudara sekalian, kita mau menelanjangi pekerjaan iblis. Yohanes 10 ayat 10 berkata, Yesus datang untuk memberi hidup. Hidup yang berkelimpahan. Hidup di dalam sukacita yang sejati. Hidup di dalam iman kita kepada Kristus. We walk by faith and not by sight. Dan hidup di dalam keselamatan yang kekal. Saudara, tidak ada seorang pun dapat mengampuni dosanya sendiri dengan perbuatan baikkah, dengan amal ibadahkah, hanya dengan darah Kristus. Seorang anak, saudara-saudara sekalian, yang ada di dalam satu keluarga, dia diambil dari rumah yatim piatu dari sejak bayi, dibesarkan oleh satu keluarga yang tidak memiliki anak. Tapi setelah sekian tahun, setelah 4 tahun kemudian, keluarga itu akhirnya dikaruniai anak sendiri. Dan 2 anak ini bertumbuh sama-sama besar. Dan tentu saudara, warna kulitnya berbeda. Yang satu sawo matang, ya, yang satu putih sekali. Dan saudara sekalian, setiap kali sekolah, ya, orang-orang berkata, kamu kok nggak seperti adikmu? Adikmu itu putih, kulitnya bersih. Kamu kok nggak seperti papamu, nggak seperti mamamu?
Anak ini sangat terusik sekali. Satu kali saudara ibunya menjumpai anak ini berada di kamar mandi, lama sekali, sudah 2 jam ini tidak keluar-keluar. Waktu dibuka saudara kamar mandinya, ternyata anak ini sedang berendam di bathtub. Dan di situ di pinggirnya ada satu kotak rinso, mencuci bersih, menjadi apa saja putih. Saudara-saudara sekalian, ibunya berkata, "Nak, apa yang kamu lakukan?" Anaknya menangis dan berkata, "Mama, aku ingin menjadi yang putih, bersih seperti mama, seperti papa, seperti adik." Wah, saudara-saudara sekalian, ibunya memeluk dan berkata, "Nak, kamu memang tidak lahir dari rahim mama, tapi kamu lahir dari kasih dari hati mama." Saudara-saudara sekalian, anaknya dijelaskan bagaimana walaupun tidak dilahirkan dari rahim sang ibu, tapi betul-betul lahir dari hati kasih. Walaupun punya warna kulit yang berbeda dan tidak mungkin bisa dibersihkan, diubah saudara pakai rinso sekalipun. Seperti itulah saudara-saudara sekalian upaya manusia untuk mencuci dosanya dengan segala macam cara. Hanya darah Kristus yang dapat menyucikan kehidupan kita, memerdekakan kita dari dosa. Yang kedua, saudara, hidup di dalam kemerdekaan dari emosi-emosi kita yang negatif. Hasil kejatuhan manusia dalam dosa adalah emosi-emosi yang negatif. Saudara, 2 emosi negatif yang sangat menonjol yang saya akan bahas hari ini adalah emosi negatif yang penuh dengan ketakutan. Itulah yang dialami oleh Adam dan Hawa begitu mereka jatuh di dalam dosa. Mereka bersembunyi dari Tuhan. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup manusia terbagi dalam 3 periode. Periode masa lalu, periode masa kini, dan periode masa yang akan datang. Periode masa lalu, saudara, kita tidak bisa ubah. Sudah berlalu. Tetapi saudara, iblis sering kali menanamkan kekuasaannya di dalam kehidupan manusia, di dalam pikiran, di dalam hati manusia, yang dipengaruhi dengan trauma-trauma masa lalu. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lalu, yang membuat kita menjadi takut. Takut ditolak, karena saudara mungkin dari sejak kecil, ada begitu banyak anak-anak yang tidak mendapatkan satu rasa aman dari orang tuanya, tidak mendapatkan kasih penerimaan apa adanya dari orang tuanya, sehingga saudara sekalian pengaruh dari masa lalu, trauma masa lalu, membuat seseorang tidak bisa memiliki satu rasa dikasihi, rasa aman. Itu sebabnya saudara sekalian hidupnya di dalam ketakutan dipengaruhi oleh masa lalu. Ataupun mungkin saudara luka-luka yang terjadi di masa lalu, mendapatkan perlakuan yang sangat keras, atau pelecehan seksual, atau apapun kekejaman dari orang tuanya. Saudara sekalian, itu sudah terjadi di masa lalu. Sudah tidak mungkin bisa diubahkan. Tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, itu kemudian menimbulkan satu ketakutan, insecure di dalam kehidupan seseorang. Hanya tubuhnya aja yang kelihatan dewasa, tapi sebetulnya hatinya dan pikirannya sudah seperti sudah dikuasai, dibelenggu oleh iblis dengan satu rasa takut. Saudara sekalian, itulah kehidupan masa lalu. Dan ketika menghadapi masa kini, ketika seseorang mendengar saudara realita yang terjadi pada saat ini, masa yang semakin sulit, ketika menghadapi realita begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan,
Begitu banyak perubahan-perubahan yang terjadi dalam hal kesehatan, sakit penyakit. Orang begitu mudah sekali hari-hari ini sakit. Bapak Ibu Saudara, apalagi ketika seseorang sudah usianya bertambah. Seseorang yang merasa dirinya, waduh sehat sekali. Saya merasa nggak pernah ada masalah dengan kesehatan. Baru kemudian ketika menginjak usia yang bertambah, oh perut harus dijaga ya. Dulu rasanya nggak perlu jaga, soal makan apa aja oke. Nah, nggak ada kolesterol, nggak ada apa. Tapi begitu usia bertambah, oh bisa kolesterol juga ya. Jika tidak hati-hati. Bisa asam lambung tinggi juga ya. Oh bisa gampang juga masuk angin dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita menghadapi masa sekarang ini, masa yang penuh dengan tantangan, kemerosotan secara fisik, firman Tuhan berkata manusia jasmani itu semakin merosot. Yang kita harus kejar benar-benar adalah manusia batinnya yang harus dibarui dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Jika tidak, ketakutan menghadapi masa kini, menghadapi masa tua, menghadapi kesendirian. Sebagian dari saudara mungkin ada yang hidup sendiri, single parent, menghadapi saudara sekalian anak yang masih kecil-kecil, sementara keadaan ekonomi belum stabil. Bapak Ibu Saudara, ketika saudara juga diberi ultimatum oleh dokter bahwa Anda ternyata menghadapi satu kenyataan sakit ini dan itu. Anak-anak muda yang sedang kuliah, ada ketakutan sendiri menghadapi masa kini. Bagaimana saya bisa bekerja di masa yang akan datang? Menghadapi, saudara-saudara sekalian, satu tantangan yang luar biasa. Manusia bisa alami ketakutan. Ketakutan dari masa lalu, ketakutan masa kini untuk menghadapi masa yang akan datang. Bagaimana saudara solusinya? Hiduplah di dalam kasih Kristus. Kasih Kristus dikatakan saudara sekalian melenyapkan ketakutan. Ketika kita benar-benar memberi diri sudah berada di dalam naungan kasih. Kasih itulah membuat kita bisa percaya. Sama seperti anak kecil, saudara dia tidak pernah pusing hari ini makan apa, orang tuanya pasti menyediakan. Dalam Perang Dunia Kedua, saudara banyak sekali korban anak-anak kecil, orang tuanya meninggal dunia dalam peperangan. Dikumpulkan dalam satu barak, begitu besar, semua anak-anak kecil korban perang. Mereka menangis kedinginan, kelaparan, ketakutan yang luar biasa. Saudara-saudara mereka tidak ada lagi orang tua yang memelihara mereka, yang memberi mereka roti. Itu sebabnya saudara berhari-hari mereka ada di barak. Ada banyak anak yang tengah malam tidak bisa tidur, menangis, dan terus menangis. Sampai bingung ini, saudara-saudara sekalian, sampai kemudian didatangkan seorang psikolog dan memperhatikan gejala anak-anak yang tidak bisa tidur nyenyak ini. Tengah malam masih bangun, masih menangis, masih menggigil ketakutan. Padahal sudah diberi selimut, sudah diberi makan kenyang. Lalu kemudian psikolog itu berkata, anak ini akan bangun besok pagi memiliki satu ketakutan, apakah aku masih bisa makan? Karena tidak ada orang tua, biasanya tidak pernah ada ketakutan seperti itu. Itu sebabnya kemudian setelah makan kenyang pada malam hari, saudara anak ini diperkenankan untuk memegang roti di tangan sambil tidur. Nah, ternyata saudara upaya itu bekerja dengan luar biasa sekali. Anak-anak bisa jadi tidur nyenyak, menyadari di tangannya masih ada roti. Dan besok pagi masih bisa makan roti. Saudara-saudara sekalian, betapa kita bisa melihat ketakutan demi ketakutan. Ketika seseorang menghadapi keadaan yang tidak pasti. Saudara-saudara sekalian, di dalam kasih Kristus, Dia yang sudah memberikan hidupnya, nyawanya, darahnya. Setiap kali kita melihat kayu salib, kita memiliki satu keyakinan. Kalau yang terberat saja Yesus sudah lakukan. Roma pasal 8
Ayat 32, bagaimana mungkin ia tidak menyerahkan yang lain jika darahnya saja dia sudah berikan kepada kita. Tuhan ingin kita dimerdekakan dari rasa takut. Hiduplah dalam kasih. Penuhkan hidupmu dengan kasih Kristus. Jangan dengan berita-berita viral yang negatif. Iblis hanya ingin mengintimidasi. Hiduplah di dalam kasih. Saudara, emosi negatif yang kedua, Tuhan ingin bawa kita dimerdekakan dari kebencian. 1 Yohanes pasal 4 ayat 20 sampai 21. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudara. Saudara, inilah emosi negatif kedua yang sangat menonjol dialami oleh manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Seperti Adam tidak lagi saudara mau bertanggung jawab atas kehidupan istrinya, bahkan menyalahkan, gara-gara kamu ini aku sampai susah seperti ini. Saudara, kebencian juga ada di dalam keturunan Adam dan Hawa yang pertama. Terbukti ketika Kain membunuh Habel karena kebencian kepada adiknya sendiri, iri hati, dengki. Sejak saat itulah kebencian menguasai hidup manusia. Hari ini ketika kita memperingati kemerdekaan bangsa dan negara kita Indonesia, kita melihat dari ruang lingkup yang paling kecil, yaitu keluarga. Apakah ada kerukunan? Atau di dalamnya ada kebencian, ada perpecahan. Satu dengan yang lain tidak akur. Satu dengan yang lain saling menjatuhkan. Saudara-saudara sekali, itu masih dalam ruang lingkup keluarga. Masih adakah di dalam keluarga saudara antara saudara kandung atau saudara ipar, atau dengan menantu, atau dengan orang tua, atau dengan saudara? Saudara, masih ada ganjalan, tidak ada damai sejahtera, masih ada satu rasa sebel, kebencian, masih ada rasa luka. Bapak Ibu Saudara, beri hidupmu diperdamaikan oleh Tuhan. Bagaimana kalau dia yang menyakiti? Itu urusan dia. Bagian kita adalah melepaskan pengampunan. Bagian kita adalah memenuhkan hidup kita dengan kasih. Saudara, kita boleh memberi diri kita diperdamaikan dengan Tuhan, diperdamaikan dengan sesama. Karena pada kenyataannya ketika seseorang membenci, maka saudara-saudara sekalian, yang terbelenggu adalah yang membenci, bukan yang dibenci. Ada banyak orang berpikir, saya nggak mau mengampuni dia, terlalu sakit, keenakan diampuni. Salah sekali. Justru ketika saudara tidak mengampuni, saudara adalah tahanan. Saudara adalah orang yang terbelenggu, bukan orang yang bebas. Kebebasan baru diperoleh ketika saudara melepaskan pengampunan. Saudara dimerdekakan. Dimerdekakan dari kebencian. Dimerdekakan dari sakit hati. Firman Tuhan dengan jelas berkata pembalasan adalah haknya Tuhan, bukan hak kita. Mari hari ini saudara, beri diri kita dibebaskan, dimerdekakan dari kebencian. Karena saudara mungkin sudah dihianati, saudara sudah disakiti, sudah ditinggalkan, dilupakan, dihina sedemikian rupa. Serahkan. Setiap kali kita mengalami itu, mari kita pandang kayu salib. Dari situlah kekuatan kita, Kristus sudah menanggung semua. Kuasa-kuasa dosa di dalam diri kita. Mari kita memandang Kristus, dari sanalah kita mendapatkan kekuatan. Karena aku sudah dikasih, aku sudah diampuni. Aku juga mau mengasihi dan mengampuni. Hiduplah dalam kemerdekaan. Dimerdekakan dari belenggu dosa, dimerdekakan dari emosi-emosi yang negatif. Merdeka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat yang melimpah dari Allah Bapa di surga, kuasa kasih karunia dari Kristus yang memerdekakan kita dari belenggu dosa, menyelamatkan, memberi kita hidup yang kekal, hidup yang baru, hidup untuk melayani Tuhan. Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus yang memberikan penghiburan, kekuatan, hikmat,
pertolongan boleh turun atas kehidupan Bapak Ibu Saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kali yang kedua. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya kita berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, merdeka.